Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih seperti biasa nih, ada Mas Ayung. Dan kita masih biasa masuk ya, masih ngetek malam, maksud malam nih, edisi puasa. Iya. Monggo Mas Ayung, nyapa kawan-kawan dulu, apa gimana? Oke Mas. Labib, aku tanya apa kawan-kawan dulu ya Bib ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dimanapun. Amin. Saatnya ya Bib ya. Kembali jumpa dengan kami berdua. Ada Mas Labib di tengah-tengah kita. Kita niatnya mau ngobrolin horor seperti biasa ya Bib. Teman-teman udah pada hafal tentunya. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru hadir, baru datang di channel ini. Inilah Mas Labib. Inilah Mas Ayung. Iya, kita bakal ngobrol-ngobrol ya Bib ya. Ada sebuah kisah Bib tentu. Kita yang bakalan share ke teman-teman. Ini adalah kisahnya dari Mbak Hani. Nama samaran Bib, nggak mau diomongin nama aslinya. Jadi Mbak Hani itu mau mengisahkan ini peristiwa peristiwa horor yang dialami sama keluarganya gitu. Jadi ini kisahnya mbahnya Mbah Hani. Berarti suaminya Mbah Hani punya mbah gitu loh. Iya. Jadi yang ikutnya cucu mantu lah seperti itu. Oh iya. Cucu mantu. Jadi ya keluarga suaminya kan terdiri dari keluarga besar begitu ya Bib. Dan salah satu berarti orang tuanya si suaminya katakanlah namanya Agung lah seperti itu. Agung punya orang tua, orang tuanya lagi itu kan. Berarti neneknya beliau gitu. Neneknya opah lah. Nah ini sedang sakit keras waktu itu Bib. Tapi sakitnya dibilang kata Mbak Hani ada yang aneh gitu. Oh anehnya kenapa? Sakit kan ya lumrah, apalagi udah tua apa belum? Udah sepuh banget Mas. Kalau usianya mungkin udah mau mendekati angka 100 kayak gitu Bib. Lumayan ya. Udah sepuh banget. Jadi kalau dikatakan memang sakitnya itu sakit tua, iya. Soalnya nggak ada memang kayak gula ataupun apa enggak, tapi memang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu aja lah, sesek, nafas, faktor dan usia ya. Faktor usia kayak gitu. Tapi belakangan gitu ya, orang kan misalnya ada orang ngomong begini, kadang orang mau meninggal itu lama, namanya orang tua dulu kan tanpa dia sadari atau juga tanpa dia ini tahu pernah dulunya gitu dipegangin sesuatu atau ditimbun ilmu dari orang tuanya itu nggak ngerti kayak gitu. Entah medianya lewat air yang diminum, disuruh makan apa, tahu-tahu ada unsur yang masuk dalam dirinya gitu. Itu terkadang konon gitu mengganggu saat dia itu mau kematiannya gitu loh Bib. Jadi meninggalnya agak susah begitu loh. Nah ini mungkin yang dialami oleh neneknya Hani gitu lah ya, neneknya suaminya begitu. Katakanlah namanya adalah Nyai Sutinah, panggilannya Nyitinah. Itu di usia senja seperti itu mau meninggal gampangannya, karena dikatakan mau meninggal kalau sakit terus nanti sembuh jalan kayak itu biasa. Kalau ini udah sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain Bib, udah rebahan aja gitu, bener-bener rebahan, membujur kaku seperti bener-bener kayak orang kepantek, jadi lempeng begitu loh. Tapi matanya nggak terpejam juga, matanya melek, jadi dia nggak mau makan, nggak mau tidur. Kalau lagi seperti itu kayak seakan-akan dia tidur tapi melek kayak gitu loh. Tapi kadang-kadang yang bikin horor gitu, suatu waktu kan Mbak Hani namanya cucu mantu, tetap kan pengen nengokin, katanya ada mbahnya suaminya kan lagi sakit, dulu lagi pertama awal menikah sering main ke sana ya masih waras, walaupun pendengarannya kurang ini tajam, tapi dia masih mengenalin satu sama lain. Oh ini suaminya, ini istrinya si Agung, ayu dan lain-lain lah, didoain macem-macem. Tapi ya kan bikin sedih juga karena sebelumnya Mas Hani kan Mbak Hani kan di kota ya, hampir mau setahun dia nggak pulang. Itu dengar kabar dari sana katanya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah pas pulang itu kan nggak satu rumah sama rumah suaminya,
Jadi ikutnya sama anak yang paling bungsu, berarti adiknya Pak, ya adiknya mertua lah kayak gitu. Pas kesana dilihat begitu ya, ini ya Allah sama sekali udah nggak ngenalin, apalagi saya kayak gitu, cucunya sendiri si Agung, Mas Agung aja nggak ngenalin, bahkan sama anaknya sendiri yang ngerawatin, kayak gitu loh, udah sama sekali nggak ngenalin siapapun, tapi masih bisa ngomong Bib, dalam keadaan kayak gitu. Dia itu terlentang, matanya melek, tapi pikun. Ya sama sekali nggak bisa kenalin siapapun. Tapi yang ada yang aneh begini, Hani itu dengar dari luar, si nenek tadi Mbah Tinah lah yang ngomongnya itu ngomong, aku njaluk makan, aku mangan, njaluk mangan, minta makan kayak gitu, mesti kedengeran dari luar. Loh, akhirnya kan ngomong, Bi, sama ininya, sama bibinya suami kan ngomong, Bi, Mbah minta makan itu. Ya katanya kamu mau nengok ke dalam, udah masuk aja nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ya gimana gitu loh. Ya namanya siapapun ya kan, kadang-kadang bukan menjelek-jelekan atau apa, orang yang udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain kan kadang-kadang ya buang hajat di situ apa di situ baunya agak gimana gitu loh. Dia ada setengah-setengah tanggung mau nengokin, kasihan kalau tapi ya baunya gimana kayak gitu kan, suaminya juga nangkep itu. Tapi akhirnya kok apa bibinya kalau belum masak apa belum nyiapin makanan, akhirnya dia minta masuk sama suaminya ditemenin masuk ke dalam. Nah ini ngomong lagi Bib, padahal pada saat melihat ke dalam itu cuman kaku lempeng, bener-bener lempeng, tapi matanya terbuka. Itu ngomong, Dek, itu kayak gitu sebenarnya biasanya lagi tidur loh Dek, masa tidur matanya melek Mas kayak gitu. Emang iya, emang matanya nggak terpejam, tapi jarang banget kalau lagi kayak gitu minta makan. Terus pas lagi dia ngomong kayak gitu, ngomong lagi, aku njaluk mangan kayak gitu, aku makan, aku minta makan. Nah si aku nggak ngeliatin mbahnya, dia lagi ngeliatin ke muka istrinya gitu loh. Tapi si Hani itu ngeliat mbahnya, itu bener-bener ada yang aneh. Soalnya apa? Pada saat ada suara itu mulutnya nggak bergerak sama sekali, Bib. Jadi suara itu jelas banget, aku njaluk mangan, aku nyuwun mangan, aku mau makan, tapi mulutnya bener-bener diem, terpejam, matanya melek, cuman diem aja kayak gitu. Tapi suara emang dari mbahnya itu? Iya, suara dia juga apal, dulu juga masih lagi waras kan, masih sehat juga suaranya itu. Mas, kan ngomong gini, Mas Agung, Mas, lu kok ngomong tapi ada suaranya tapi mulutnya nggak bergerak? Kamu jangan ngadadah, katanya suaminya kayak gitu. Suaminya nggak ngerti yang kayak gitu. Akhirnya ngomong kan, masa sih Dek, coba deh perhatiin lagi. Itu ngomong lagi, suaminya ngeliat bener-bener bareng-bareng lihat itu nggak bergerak mulutnya. Tapi suaranya kencang. Suaranya gitu. Ada kencang, masih kayak orang bener-bener sehat. Akhirnya keluarkan, si suaminya mau keluar, aku mau ngomong, enggak aku ikut, jadi ngeri, jadi takut si Haninya. Mereka berdua keluar tapi nggak ngomongin, ini kok Mbah ngomong tapi mulutnya nggak ada gerakannya kayak gitu. Terus bibinya sembari ngambil kayak bubur begitulah, bubur kecil itu juga dari ini biskuit yang dikasih air. Katanya kalau nasi nggak doyan ini, kalau ini doyan kayak gitu. Jadi pakai mangkok kecil banget kayak mangkoknya bayi, di serek dihalusin, terus dia mau masuk. Gak usah heran ya Gung, emang begitu. Seolah-olah bibinya udah ngerti. Udah tahu. Maksudnya apa sih, Bi? Iya, tadi kamu lihatnya apa? Nah, namanya perempuan kadang-kadang nyeplos ya. Iya, tadi ngomong tapi mulutnya nggak bergerak. Nah, emang begitu. Kalau nggak kayak gitu, kayak gitu. Seolah-olah dia juga khawatir gitu loh. Nah, tapi itu kan masih muda ya bibinya ya, usia mungkin 45-an kayak gitu. Kayak belum ngerti banyak tentang riwayat ini itulah. Dulunya dia juga anak bontot. Akhirnya pas masuk begitu nggak bergerak sama sekali, padahal nggak minta makan tapi cuman ditaruh begitu aja di sampingnya. Loh, Bi, itu kok nggak disuapin atau gimana? Mau disuapin gimana, orang lempeng doang kayak gitu. Udah sih, ntar juga habis katanya begitu, Bib. Angel Bib, katanya ntar juga habis. Akhirnya, ini kok jadi suasananya, kata Hani itu orang tadi biasa aja, mendadak itu ruangan kayak dingin gitu loh, dingin banget ruangan di situ, dingin banget. Terus aku mulai merinding, bahkan
Mas Agung sendiri yang kononnya aku sering lihat dia itu beranian lah kayak gitu. Dia, "Dek, anyes Dek," katanya, keluar aja keluar. Akhirnya keluar di ruang tengah. Itu kan dari ruangan tengah itu agak jauh, dia kamarnya agak belakang, Bi. paling belakang Dan mungkin. itu memang keadaan memang spraynya baru, tapi tetap aja baunya nggak enak. Mungkin yang udah meresap ke kasur atau apa ya, jadi bau kotoran kering lah kayak gitu, nggak enak banget baunya. Nah, mereka juga nggak betah di dalam, tapi karena rasa sayang mungkin ya sama Mbah, mereka agak bertahan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol lagi di ruang tengah, ada suara lagi. "Oh wis, kayak gitu, udah," katanya. "Loh, itu ngomong lagi Mbah. Mas denger Mas?" "Iya denger. Nih kalau kamu mau lihat, ayo sini," kata bibinya kayak gitu. Itu pas lagi nyamperin ke kamar, posisinya nggak kayak gitu lagi, Bib. Posisinya aneh. Aneh gimana maksudnya? Maksudnya dia kan tadi baringan lempeng. Jadi di kamar itu tuh ada apa namanya? Dipan itu ada palangannya. Iya. Berarti yang buat senderan kan agak tinggi gitu ya, kembang-kembangannya ada, terus yang di belakang sana itu ada kelebihan gini lah. Iya. Yang tinggi begitu Jengkal, kan. ya. Itu posisinya lagi nangkring di atas itu, Bib. Nangkring, bener-bener nangkring, kakinya itu di atas begini. Jadi jongkok begini loh, Bib. Lagi megangin mangkok. Loh, ini kan keder banget. Ya Allah, sampai nyebut begitu sih Haninya kan. Agung juga langsung mundur. Nggak usah takut, kata bibinya kayak gitu. Emang kayak gitu. Jadi posisinya makan kayak burung nangkring begitu, Bib. Jadi mangkoknya langsung ditaruh begitu, terus sendirinya langsung close out. Berarti habis nangkring itu ke kasur lagi, lempeng lagi kayak biasa, Bib. Posisi semula. Dan tadi aku ada yang lupa tak omongin, posisi ketika lagi tiduran kayak gitu, walaupun diam kepayahan gitu loh. Jadi nafasnya itu susah. Kayak gitulah, ada suara-suaranya nggak jelas kayak gitu loh. Akhirnya, "Mas, kok kondisinya kayak gini banget sih? Maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Aku belum pernah orang yang seperti tadi kan nggak bisa ngapain, mana mungkin setua itu gitu loh." Terus tadi lempeng kok makan nangkring, bener-bener duduk di atas palangan itu seimbang gitu loh, Bib. Seimbang, bener-bener seimbang. Iya, kalau logikanya umur segitu ya nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin. Terus duduk juga di samping atau ya namanya udah kayak gitu kan, kalau nggak disuapin. Tapi bibinya kayak biasa aja, emang begitu katanya. Ini sudah sejak kapan Bi yang kayak gitu? Ya belakangan mau sebulan 2 bulan emang kayak gitu. Ada lagi yang lainnya, tapi nantilah aku mau cerita-cerita kayak gimana namanya. Ini juga orang tua sendiri. Nah ini yang lain berarti adanya bapak, kakak-kakaknya jenengan pada tahu semua. Ya tahu, tapi mereka kadang-kadang sibuk jadi enggan kesini. Kata saya, orang namanya orang tua ya dulu pernah diasuh, pernah direpotin dari kecil, disusuin segala macam. Mbok ya kalau udah orang tua kayak gini sama-sama bareng-bareng rawatin lah. Itu dicurhatan begitu, Bim. Akhirnya hari itu Hani itu ngerogoh tas begitu ya, ngasih ke bibinya, maksudnya sumbangsi lah, maksudnya ini buat ngerawat mbahnya, bisa bantunya segini kayak gitu. Nanti, oh iya kamu mau berangkat ke Jakarta lagi kapan? Kayaknya masih lama, soalnya ini jatahnya aplusan begitu. Oh ya udah sering-sering nengokin ke sini. Iya Bi, iya, tapi dalam hati, oh ini aja udah serem kayak gitu, gimana mau nengokin. Pulanglah mereka akhirnya, kan rumahnya nggak begitu jauh, tapi turun ke sana gitu ya, datarannya turun naik begitu, Bib. Terus satu malam lagi mungkin semingguan, dan dari seminggu itu pun mereka dengar Hani kan nggak ke sana, tapi orang tuanya lah, bapak ibunya, ibu mertua itu sering wirawiri ke sana, katanya memang kadang di ngajiin kayak gitu loh, Bib. Jadi benar-benar orang sekarang kayak mau meninggal, tapi nggak meninggal, Bib. Tapi setiap makan tahu kayak gitu. Nah ini bapaknya akhirnya cerita, bapak mertuanya cerita, lah ya wong emang kayak gitu, lagi itu aja saya melihat, Pak emang kayak gini umum apa enggak sih Pak? Ya keprimde ngomongnya susah. Jadi saya itu pernah ngelihat sendiri emak katanya, itu juga emaknya emak mertua ya kan, bukan ibunya sendiri kan, dari ibu sih Bib. Ini pas saya lihat ke sana, dia minta makan, dikasih makan sama adik saya. Terus pas masuk, saya ya kaget.
tahu-tahu ya kayak gitu nangkring tapi di bangku, Bib. Di palangan bangku-bangku kayak gini. Ya memang badannya kan memang kurus banget. Mungkin ya, tapi kalau di akal ya kudu jomplang, Bib. Harusnya jatuh lah kayak gitu. Tapi nangkring di palangannya kayak gini. Itu lagi makan kayak gitu, Bib. Makanya apa waktu itu? Roti, kata dia orang kayak gitu. Roti, jadi roti itu yang keras atau roti kering dimakan kayak gitu. Nanti ngelonjor lagi, kepayahan lagi kayak gitu, Bib. Terus ini kok bisa aneh banget sih, Pak? Ya emang biasa kayak gitu. Maksudnya gimana? Ada lagi yang kalian belum tahu, katanya begitu, Bib. Nah, satu ketika memang keluarga kumpul, banyak kumpul gitu ya. Jadi ada masalah waris yang mungkin mau diomongin gitu, Bib. Jadi setiap anak itu kumpul, terus mereka kan akhirnya ngumpul di salah satu rumah ini ya, mas kakak adik itu. Tapi setelahnya mereka bondong-bondong datang ke rumah ibunya kayak gitu loh, ke rumah adik yang paling bontot. Itu kesana kan yang ngerawatin yang paling bontot, nengokin ibunya bareng-bareng. Ya biasa, kadang-kadang yang cuek-cuek, yang ngerawatin karena pura-pura juga ada kayak gitu, Bib. Tapi di situ mereka kaget bener-bener. Pertamanya awalnya kaget dulu. Jadi posisinya mbahnya itu apa ya? Di ini kamar di dipan itu kan ada kasur begitu ya. Kasur itu ada spraynya itu dibikin bunder, Bib. Dibikin bunder kayak bikin sesuatu kayak ban begitu ya. Terus sama jaritnya sendiri dicopot kayak bikin susu, paham susu? Iya. Rumahnya burung. Sarang burung kayak sarang burung itu di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah kasur. Kayak gitu dibikin nama sendiri, sama jaritnya sendiri posisinya kayak setengah telanjang, bener-bener cuman pakai kotang zaman dulu kayak gitu. Dia itu nongkrong di tengahnya kayak gitu, Bib. Dan yang paling tragis kadang-kadang lemnya itu buat ininya kadang pakai kotorannya sendiri atau apa, bener-bener nyampe kayak gitu loh, Bib. Jadi emang apa ya, miris banget ngeliatinnya. Dan ini saat itu Hani juga ngeliat posisi kayak gitu. Ini bisa aneh banget, kok bisa kayak gitu, padahal nggak bisa ngapa-ngapain, tahu-tahu kok bisa bikin kayak gitu ya. Semacam iya kayak tiba-tiba sehat, terus tahu-tahu kayak orang atau semacam kayak burung yang lagi bertelur kayak gitu loh, lagi ngeramin anaknya kayak gitu. Ini gimana sih, Mas, ngomong sama Agungan, Mas ini gimana juntrungannya? Terus itu kan kasihan, padahal kalau lagi posisinya dia nggak kayak gitu, nggak lagi makan, kalau nggak lagi bikin petarangan lah susu kayak gitu, dia ngelonjor dan kepayahan kayak orang sekaratul maut. Nggak tahu lah, Dek, udah minta alternatif ke sana-sana, maksudnya tambah Jawa lah kayak gitu ya. Ke orang-orang bisa udah berapa kali tapi hasilnya ya kayak gitu. Nah, tapi kalau ada yang anehnya gini, Bib, masing-masing anaknya, terutama yang anak langsung begitu ya, bukan mantu, kayak udah paham emang kayak gitu, emang udah lumrah kayak gitu, nggak asing lagi lah. Nggak asing lagi. Ini kan jadi pertanyaan buat Hani, kenapa sih, Mas, aku aja yang sebagai cucu mantu ngeliatinnya kayak gitu kok janggal banget, tapi kok maaf banget loh, keluargamu itu ya orang tua-tuanya kayak ngeliatinnya kayak biasa. Kemudian ini, Bib. Itu katanya gimana tuh? Itu dapat penjelasan, walaupun Mbah Haninya nggak ngomong langsung, tapi dia dengerlah dari ucapan salah satu keluarga, terutama dari mertuanya sendiri, bahwa memang itu sudah lumrah kejadian kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibilang satu keluarga itu turun temurun gitu. Ada yang seperti itu meninggalnya, Bib. Kalau mau meninggal itu seperti itu, Bib. Jadi tingkahnya itu walaupun dia itu kayak sekarat, tapi di titik-titik tertentu makannya ya seperti kayak gitu. Kadang-kadang dia nangkring, duduk di atas meja. Kadang yang paling ekstrim tuh yang benda-benda yang susah-susah kayak gitu loh, buat nangkring dan seimbang gitu loh. Secara logika kalau umur segitu ya nggak mungkin Nggak mungkin banget itu. Terus perempuan, banyak kan perempuan yang kayak gitu, perempuan. Jadi mau meninggal itu seperti itu, udah meninggalnya tua sekali. Nah ini terus kalau misalnya satu waktu juga nanti bikin ini sendiri, susu kayak gitu ya. Susu itu rumah burung ya, semacam kayak gitu. Tapi dari apa aja yang ada di situ lah. Mungkin dari jaritnya, spray kayak gitu, tuh dia nongkrong di tengah-tengahnya kayak gitu ya. Kadang berapa lama sih kayak gitu, Mas? Dulu kata bapak ya kadang-kadang semalaman kayak gitu, Bib.
nanti ngelonjor lagi gitu. Akhirnya nah ini si Agung sama Hani kan jadi prihatin banget. Sebenarnya yang paling prihatin sih Hani ya, perempuan kan rasanya gimana. Terus akhirnya Hani juga kan punya teman gitu kan, punya teman lagi. Akhirnya ngobrol, Mas solusi melas katanya. Kasihan kalau kayak gini terus. Jadi antara hidup tapi kayak bukan orang, tapi meninggal juga enggak, pada saat kayak orang utuh juga nggak meninggal. Akhirnya dia ngobrol. Nah, salah satu anggota keluarga yang lain itu kayak kata sini dijalukna lah. Bahasanya nyari orang pinter gitu. Iya, disyariatin gitu disyariatin, sorry. Tapi tetap aja nggak ada perubahan. Nah, saat itu kan kenal sama kita ya. Ada anak-anak di Nilas Luhur, teman-teman gitu ngobrol. Akhirnya karena memang masih ya gimana ya, aku nggak mau langsung nanggepin, nanti aja ngobrol sama teman-teman pas kumpul gitu. Hadinya sendiri ngomong, akhirnya diceritain, mbahnya suami begitu ya, maksudnya ngalamin kejadian kayak gini Mas, kasihan banget. Maksudnya apa sih rahasianya gitu loh, apa dibalik ini semua aku nggak ngerti. Cuman yang jadi bikin miris lagi, keluarganya itu ya memang biasa aja gitu aja kayaknya. Wong dulu juga mbah-mbahnya juga begitu kalau mau meninggal, tapi kan ini manusia, kasihan gitu loh. Kalau mau ya gampang ya tolong digampangin, kalau misalnya mau sehat ya sehat kayak gitu loh. Ini kan yang kasihan yang ngerawatin. Kadang-kadang kayak gitu sono lagi posisi bersih habis digantiin, terus pas lagi titik tertentu ini kotor kayak buat mainan gitu loh. Apa namanya, kotorannya sendiri. Jadi ya benar-benar miris banget. Nah, akhirnya ditelisik sama teman-teman kayak gitu, ternyata ketemu ujung pangkalnya Bib. Jadi dulu itu leluhurnya beliau itu pernah ada sebuah ilmu luhur gitu ya. Dia sampai ada persekutuan lah dengan bangsa seperti itu, bisa jadi burung Bib. Oh begitu. Ilmunya bisa jadi burung, nyipat jadi burung gitu. Nyipat itu bisa berubah jadi burung. Ini terlepas teman-teman saya tahu enggak ya, tapi dari ceritanya seperti itu. Dari penglihatannya teman-teman itu pernah leluhurnya, berapa leluhur ke atas itu zaman dulunya itu pernah bisa jadi burung, kesaktiannya seperti itu. Jadi ikatan itu terus mengalir loh ke bawah. Iya. Jadi itu biasanya ke cucu perempuan. Karena tapi emang paling perempuan, nggak ada yang laki gitu. Iya, banyak kan perempuan. Laki juga pernah ada, cuman banyak kan perempuan kayak gitu. Dan ini jatuhnya pas mbahnya Mas Agung tadi. Akhirnya saat itu coba dicermati sama teman-teman, terus memang dibantu beneran. Tapi kan mereka cara membantunya nggak pengen datang ke sana gitu ya, diem terus ya wis insya Allah gitu doang kan. Tapi kan di sini digodok matang-matang, hati-hati dan lain-lain, ternyata memang begitu. Nah, setelah di sini memang disyariatin lah kan perlahan Bib, itu kan susah, harus ada pemutusan dan lain-lain. Lama lah ya. Iya, di sananya mulai ada banyak kejadian-kejadian aneh Bib. Kejadian apa tuh katanya? Jadi dilalahnya di sana juga minta tolong sama spiritual begitu loh. Seorang ya mungkin sama-sama cucu itu minta tolong sama spiritual. Jadi spiritual itu ya wallahu alam dia jujur atau enggak, seolah-olah yang megang dia semua gitu loh. Jadi ini nanti bakalan begini, gampang wis, nanti bakalan insya Allah bakalan meninggal kalau memang waktunya kayak gitu kan. Jadi malam-malam seringkali ini setelah di sini dimulai dikerjakan kayak gitu, itu sering datang kayak pusaran-pusaran burung loh di atas rumah itu Bib. Tapi jam-jamnya itu nggak tentu. Kadang-kadang pokoknya di saat orang sepi banget, lingkungan itu sepi, itu kan masih banyak kebun-kebun sampingnya gitu ya. Itu pagi malam apa tiap malam aja tuh? Banyakan malam. Mereka nggak bisa menyebut itu burung apa. Yang jelas cuman kayak muter-muter kayak bikin pusaran di atas kayak gitu loh. Terus ada suaranya mirip lebih ke elang, tapi ya bukan kayak gitu loh. Tapi kadang gede, kadang-kadang kecil. Dan itu muter-muter di atas, nanti salah satu keluarga itu datang lagi. Kemarin nggak ada, tapi setelah itu loh mulai disyaratin semenjak ada. Iya, mulai ada bentrok lah dengan sini kayak gitu. Terus akhirnya nanti tapi kalau ditanyakan di luar, kita bubar kayak gitu. Bubar arahnya nggak tahu, mata tahu hilang kayak gitu. Terus kadang-kadang juga
ada sosok kayak gitu, kayak semacam burung itu nongkrong di pas wuwungan kayak gitu. Ya, kata benteng gitu ya. Iya, jadi satu ketika kan ada seorang yang memang tetangga gitu ya, punya cucu ya masih kecil kan, hari-harinya biasanya ngaji habis maghrib kayak gitu. Nah biasanya bareng-bareng sama temen-temennya, kali itu sendirian, itu ngomong sama ibunya kan, kamu mau dianterin apa enggak nak gitu ngajinya. Nggak usah, oh, iya ya kamu berani, tapi kan kadang-kadang kamu bisa ngelihat begitu-begituan. Iya tapi aku pengen sendirian aja, nggak pengen, malu katanya kalau diantarin udah gede. Itu pas di rumahnya tadi, neneknya Hani itu berhenti Bib di situ, dan akhirnya dia, itu apa sih di atas itu, di atas apa? Jadi lihat. ngerti, iya dia jadi wuwungan, di atas wuwungan itu dia sih nggak ngomongin itu bentuk burungnya, tapi ada sesuatu kayak yang orang lagi duduk begitu loh. Tapi kan memang gelap, jadi kayak siluet aja kayak gitu. Akhirnya itu apa sih lagi duduk di sana, di atas sana, tapi dikit-dikit nanti greg-greg kayak gitu loh. Greg-greg ada bunyi seperti kayak sayap mau terbang kayak gitu kan. Akhirnya dipantengin, kamu lagi ngapain? Yang di dalam rumah itu cucunya ngeliat si bibinya Hani itu. Kamu lagi ngapain di situ? Bi, itu siapa Bi di atas? Itu siapa apa? Sini Bi, sini Bi. Itu dilalai sama-sama ngeliat Bi, bisa ngeliat. Jadi yang nampak itu benar-benar kayak sosok orang duduk begitu, tapi di sininya apa yang gembel begitu, kayak benar-benar bulu-bulu begitu, tapi apa itu ya sama-sama kayak gitu, nggak tahu Bi, itu nggak tahu. Akhirnya pas lama di dalam ada suara teriakan nenek itu loh. Mbak Tina itu ini langsung posisinya terbang itu, bentangan sayap katanya lebar banget Bi. Sayapnya itu lebar banget, langsung jadi kayak gitu. bibinya juga lihat lihat. Akhirnya kan, loh, itu apa? Akhirnya udah kamu mau berangkat ngaji? Enggak, aku balik maning katanya. Itu balik lagi ketakutan. Anak kecil tadi kan perempuan. Akhirnya dia masuk ke dalam. Akhirnya itu bahasanya saat itu si nenek itu benar-benar Mbak Tina itu lagi sekarat, benar-benar parah banget gitu loh Bib. Akhirnya keluarga diundang semua kan, emang nggak jauh-jauh lah, kecuali emang yang di luar kota. Saat itu Mbak Hani juga nggak di kota itu, nggak lagi di situ lah. Dia pas lagi sama anak-anak di sini, sama teman-teman di ini lo kan. Akhirnya dapat kabar besoknya bahwa Mbak Tina itu udah meninggal. Malam itu meninggal. Jadi ya nggak bisa dijelaskan yang lebih mendalam lagi sih, tapi kalau teman-teman ya udah, yang penting udah meninggal kayak gitu. Penting udah putus lah gitu ya. Udah urusan kami itu. Terus nanti ke yang lainnya gimana? Ya insya Allah semuanya gitu doang. Yang penting kita selalu mendekatkan diri untuk hal-hal yang kayak gitu. Walaupun kita nggak ngelakuin, kadang-kadang kan leluhur kita seperti itu ya, ada ilmu. Dulu kan kalau misalnya nggak sakti ya nggak dihargain, nggak mau bikin jabatan penting gitu kan. Ya sekarang jadi keturunannya, yang penting kita mendekat, insya Allah hal-hal kayak gitu bisa terhindarkan gitu. Nah ini kisahnya Mbah Hani seperti itu. Jadi menceritakan mbahnya gitu. Alhamdulillah udah selesai. Mbah suami berarti ya. Mbahnya suami itu sekitar mau setengah tahun yang lalu lah. Gitu. Ada ilmu semacam itu. Percaya. Nah, itu aja sih. Udah aja. Oke. Ini aku mau closing masih ke bawah suasana. Oke, sampai jumpa di cerita ngobrol berikutnya masih sama Mas Ayung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.